Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali tentunya di channel Jalan Surga ini dengan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa seperti biasanya sebelum Om Bagus dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Abah akan memberikan jawaban yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita yang selama ini menghubungi Abah via WhatsApp. Karena sama-sama kita ketahui di bawah video ini, di kolom deskripsi ini selalu Abah terapkan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi kontak personnya untuk berkonsultasi secara gratis. Nah, dari beberapa pertanyaan ini, Abah pilih akhirnya pada kesempatan kali ini Abah akan membahas tuntas tentang sir atau rahasianya keajaiban surah Al-Ikhlas. Yang mana ada yang banyak bertanya, bagaimana proses pengamalannya surah Al-Ikhlas yang benar untuk menggapai hajat? Sudah ada yang sudah mencoba, walaupun mencobanya bukan dari metode yang Abah ajarkan dengan metode yang berada di konten-konten YouTube lainnya, tapi sampai saat ini juga belum berhasil. Jadi saudaraku, silahkan disimak baik-baik video dan audio ini hingga selesai. Dipahami terlebih dahulu, jangan di skip-skip, jangan dilompat-lompat, supaya nantinya bisa dipahami dari awal hingga selesai ya. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah. Artinya pada biasanya kita ini pasti kalau membaca surat Al-Ikhlas itu kita langsung membacanya, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tapi banyak orang membaca dengan kalimat seperti itu tidak mendapatkan nilai keberkahan yang terkandung di dalam rahasia surat Al-Ikhlas itu sendiri. Nah, melainkan hanya mendapatkan pahalanya. Ya. Jadi hanya dapat pahalanya saja. Nah, berarti jika kita mengetahui silsilah diturunkannya surat Al-Ikhlas ini kepada siapa dan si perantaranya melalui siapa, maka kalau kita rutin mendawamkannya akan terbukalah sir atau rahasianya. Nah, ini yang harus dipahami untuk di awalnya. Jadi begini saudaraku, rahasia ataupun sir daripada surat Al-Ikhlas itu hanya akan datang kepada kita yang istiqomah dan sabar. Artinya apa? Istiqomah dan sabar dalam meriadohinya, ataupun memohon pertolongan dan untuk beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita niatkan khusus untuk hajat ataupun yang lainnya. Ingat, Allah itu pada hakikatnya Maha tahu dan mengetahui segala sesuatu. Tidak usah pun kita niatkan, Allah sudah tahu. Nah, sudah tahu untuk niat ini dan itu, asal kita istiqomah menjalankannya. Allah sendiri yang pasti akan menunaikan hajat kita dan riadohnya. Maka dari itu saudaraku, semuanya harus melepaskan semua hal dari pikiran-pikiran duniawi dan hanya mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalaupun kita punya hajat, ucapkanlah ataupun berdoalah di akhir setelah meriadohi suratul Ikhlas ini. Di sini yang perlu Abah jelaskan. Baiklah kaum muslimin rahimatullah dan rahmatullah. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang negatif yang akan mengganggu, seperti gangguan-gangguan daripada syaitan atau jin. Banyak orang yang meriadohi surah-surah di dalam Al-Quran, tapi kenyataannya malah yang terjadi kodam yang datang ataupun yang lainnya. Nah, ini yang terpenting dan harus digarisbawahi. Itu karena apa? Ya karena hal itu
hal tersebut itu kita masih membawa duniawi, membawa nafsu duniawi kita ke dalam riyadhah kita. Jadi boleh untuk minta hajat, namun hendaknya setelah riyadhahnya selesai, atau kita setelah selesai membacanya. Nah, terus bagaimana sekarang? Dari kafiat membaca surat Al-Ikhlas, yang Abah maksudkan di sini adalah kalau kita mengkajinya, ya ini yang terpenting. Kalau kita mengkajinya, surat Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dari itu saudaraku, jangan langsung membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus langsung Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, biasanya kan seperti itu. Membaca langsung bismillah, langsung surat Al-Ikhlasnya dibaca. Yang betul, ucapkanlah dulu sholawat terlebih dahulu. Sholawat yang disebut dengan sholawat Jibril, yakni Sallallahu ala Muhammad. Ya, diawali dulu dengan baca sholawat Sallallahu ala Muhammad, itu sholawat Jibril. Baru setelah itu, saudara-saudaraku, sambunglah dengan kulhu tadi. Nah, contohnya begini, Sallallahu ala Muhammad, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang benar ya. Nah, tapi ya ingat itu, jangan dibaca pada saat-saat tertib sholat fardu. Ini bacaan ini bukan di saat sholat fardu. Karena apa? Surat Al-Ikhlas atau kulhu ini sering dibawa di saat kita menunaikan ibadah sholat. Nah, kalau kita sedang sholat ya sudah ikuti aturan cara pembacaan di sholat. Ini yang Abah sampaikan ini, cara membaca Al-Ikhlas, temanya atau konsepnya di luar sholat fardu. Tidak harus dibaca di dalam tata tertib sholat fardu. Baca setelah sholat fardu. Dengan kita memperbanyak membaca sholawat Sallallahu ala Muhammad dan surat Al-Ikhlas ini, maka di sini sudah jelas akan mengundang cinta Allah kepada kita, seperti yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwa ketika sedang bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di medan perang Tabuk, maka terbitlah matahari dengan sinar cahayanya yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Nah, lalu datanglah malaikat Jibril, ya, datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sang Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, mengapa kulihat matahari ini terbit dengan sinar dan cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya seperti itu?" Nah, lalu malaikat Jibril pun menjawab bahwa sesungguhnya hal itu disebabkan oleh Muawiyah ibnu Muawiyah al-Asi. Dia telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah. Maka Allah mengirimkan kepadanya 70.000 malaikat untuk menyolatkannya untuk beliau. Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, mengapa bisa demikian?" Lalu malaikat Jibril menjawab bahwa dia adalah orang yang banyak membaca Al-Ikhlas di dalam malam, di dalam siang harinya, di saat berdiri, berjalan, dan duduknya. Nah, kata kuncinya saudaraku, sungguh ini adalah satu buah titik keberkahan yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Dan tentunya bukan nanti saja, masih banyak lagi kelebihan dan banyak rahasia yang agung yang terkandung, yang hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang mengetahuinya. Kita hanya disuruh untuk mengamalkannya dengan istiqomah dan juga melantunkannya, membacanya setiap hari. Mintalah, minta saja hajatmu kepada Allah. Sesudah kita membaca atau membaca sholawat Jibril, lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai, lalu isi dengan doamu. Apa yang menjadi ajarmu saat ini? Ya, tapi ingat, ini jangan dibaca di saat kita sedang melaksanakan sholat. Ini temanya adalah di luar sholat, sesuai dengan apa yang diajarkan di syariat kita.
Disinilah maka akan terbuka sir atau rahasianya, cara mengamalkan surah Al-Ikhlas untuk menggapai hajat. Jadi kesimpulannya saudaraku, setelah kita membaca sholawat Jibril, baru membaca surah Al-Ikhlas, kemudian baru doa, itu yang betul. Maka dari situlah nanti pada akhirnya saudara-saudaraku akan merasakan sendiri manfaatnya, hasilnya akan datang suatu keajaiban pertolongan dari Allah tanpa disangka-sangka dari segala penjuru. Amin ya robbal alamin. Baiklah saudaraku kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai, dan khususnya bagi para pendatang baru yang baru menemukan video ini, yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, mohon dengan keikhlasan hatinya untuk ikut serta membangun membesarkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like dan komentar positif, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dan khusus untuk pada kesempatan kali yang sudah menekan tombol subscribe, memberikan like, komentar, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun, Abah doakan semoga apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini, yang menjadi keinginan saudaraku saat ini yang belum terwujud, segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera terwujud secepat kilat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sekali lagi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam menyampaikan kata-kata atau ucapan, dan terima kasih saya ucapkan. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.